Ibu sekalian, salam kenal juga kalau belum pernah ketemu. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Hari ini saya nggak lama bawa firman, paling sekitar 10-15 menit. Nanti kita coba sharing dan diskusi supaya kita dapat poinnya dan kita bisa membawa tidur firman Tuhan dengan nyenyak dan kita bisa mereview hidup kita. Baik, hari ini saya mau membawakan poin tentang achievement atau dalam bahasa Indonesianya tentang pencapaian yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, setiap kita punya pencapaian yang berbeda-beda. Jadi kita ada yang seperti levelnya 1, 2, 3, itu Tuhan setiap kita punya pencapaian yang berbeda-beda. Sama seperti perumpamaan tentang talenta, ada yang dapat 1, ada yang dapat 5, ada yang dapat 10, dan seterusnya. Tapi pada prinsip kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan mau kita capai dalam hidup kita sebelum kita kembali ke Bapa di surga. Nah, kenapa saya bawakan ini? Karena di dalam masa-masa COVID seperti ini, kita banyak stressing sekali di dalam bisnis, banyak stressing sekali di dalam keluarga, ada mungkin konflik dan yang lain-lain. Oleh karena kita ada di rumah, lama sekali di rumah dari Maret sampai bulan ini, mungkin ada beberapa yang masih lockdown dan yang lain-lain. Jadi kadang-kadang banyak pertanyaan dalam hidup kita, apakah Tuhan menyertai saya, apakah Tuhan masih menyertai saya, terus saya ini mencapai apa sih sebenarnya, jangan-jangan saya sebentar lagi COVID dan meninggal, karena kita sangat dekat sekali dengan yang namanya maut hari-hari ini. Kita di Maisonet, saya kehilangan hampir 3 orang, memang ada yang COVID, ada yang non-COVID, dan yang lain-lain. Tapi semua situasi sekarang itu membawa banyak perubahan. Orang yang sakit tidak bisa ke rumah sakit dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu kita mau baca nanti ayatnya cukup panjang, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti dicatat aja. Dan kalau Bapak Ibu punya HP yang ada firmannya, hari ini saya cuma ambil dari kitab Ulangan. Nah, kitab Ulangan ditulis oleh Musa sebagai sebuah peringatan buat bangsa Israel setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, dan mereka disuruh mengulang lagi, mereview lagi hidupnya. Nah, ada 2 poin yang mau saya sampaikan hari ini. Saya ambil dari Ulangan 8 ayat yang kedua, terus lanjut ke 5 sampai yang ke-6. Saya bacakan. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Maka ayat 5, haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Dan yang ayat ke-6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Nah, poin yang pertama, Tuhan mau kita mengingat seluruh perjalanan hidup kita sampai hari ini. Kita disuruh ingat waktu dulu mungkin kita awal-awal kita tidak punya apa-apa, kita start bisnis kita mungkin juga dulu tidak laku-laku mungkin di sini, terus akhirnya bisa menikah, itu juga sebuah pencapaian yang Tuhan berikan. Mungkin ada juga saudara disuruh mengingat waktu dulu saudara mulai berkarir di tempat kerja sampai saudara punya jabatan sampai hari ini. Itu adalah sebuah pencapaian yang Tuhan sebenarnya menyertai saudara gitu. Makanya pasal 8 ayat kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan. Karena di sana ditulis bahwa semua perjalanan kita itu atas kehendak Tuhan Allahmu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang kebetulan yang kita capai hari ini. Nah, mari kita mereview lagi hidup kita. Mari kita bersyukur meskipun kondisi sulit, tapi kita disuruh mengingat
akan apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita sampai hari ini. Nah, saudara ingat jabatan saudara, mungkin ada yang manajer, direktur, mungkin ada supervisor di kantor, atau saudara coba ingat bisnis saudara yang hari ini saudara punya, terus pasangan hidup, kalau saudara lagi konflik di rumah, kadang-kadang banyak pertanyaan, kenapa sih dulu saya menikah sama dia? Coba saudara review dulu. Dulu kenapa kok Tuhan suruh kita menikah dengan orang itu. Nah, atau mungkin dalam pelayanan, ada beberapa saudara mungkin sudah ditetapkan Tuhan, diberikan Tuhan pengurapan di dalam sebuah pelayanan tertentu. Nah, Tuhan suruh kita mereview semuanya, itu mengingat lagi bahwa semua itu ternyata adalah kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan Tuhan mengajari kita selama masa-masa itu seperti seorang bapak mengajar anaknya. Nah, mari kita lihat tujuannya achievement atau pencapaian itu adalah ternyata memang apa yang Tuhan kasih ke kita hari ini itu adalah bagian dari achievement atau pencapaian yang Tuhan mau kita genapi dalam hidup kita. Nah, saudara coba cek, ada beberapa mungkin saudara sangat menyukai bidang itu, dan itu adalah Tuhan yang Tuhan kasih. Ada saudara mungkin senangnya masak, sampai hari ini saudara jadi buka catering dan yang lain-lain. Saudara pasti menyukai dan ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Terus Tuhan selalu membuka jalan dan terjadi multiplikasi di bidang yang saudara hari ini ada, di jabatan yang hari ini, di pelayanan yang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian ada di sana. Nah, ini adalah poin nanti kita bisa diskusi, yaitu bahwa kita disuruh mengingat. Karena tanpa kita mengingat, kita kadang-kadang akan bersungut-sungut dan kita akan berkata, apakah Tuhan menyertai saya? Apakah? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti sebelum tidur mari kita review lagi dulu, saya begini ternyata Tuhan menyertai saya gini sampai hari ini. Jadi ini adalah poin pertama yang bangsa Israel disuruh mengingat lewat kitab Ulangan. Mereka harus mengulang, menceritakan kepada anaknya lagi, menceritakan kepada cucunya, nanti kepada angkatan-angkatan berikutnya, pada waktu mereka duduk, pada waktu mereka berdiri, berjalan. Itu perintah Taurat, bahwa mereka harus mengulang terus seluruh perjalanan yang mereka sudah alami bersama-sama dengan Tuhan. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, kita akan membaca Ulangan 8 ayat yang ke-11 sampai 20. Nah, ini agak panjang, saya akan singkat-singkat saja. Ulangan 8 ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Nah, saudara perhatikan poin yang kedua, ternyata kalau tadi poin yang pertama kita disuruh mengingat, setelah kita mencapai sesuatu hari ini, saudara, ada poin yang kedua adalah jangan pernah melupakan Tuhan Allah kita. Dengan tidak berpegang kepada peraturan atau ketetapan. sorry. Ayat 12, dan supaya engkau sudah makan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiami. Dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu dan membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan memimpin engkau kepada padang gurun dan seterusnya. Pada intinya, pada saat bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka mendapat atau mencapai achievement atau pencapaian yang Tuhan sudah pernah janjikan dalam hidupnya. Tuhan berpesan poin yang kedua, jangan pernah kita sampai melupakan Tuhan, atau bahkan kita menjadi tinggi hati dan berkata, oh ini semua karena saya, ini semua karena kepintaran saya, koneksi saya, dan yang lain-lain. Karena di ayat 17 dikatakan, pasal 8, maka jangankah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, saudara perhatikan,
bahwa Tuhan tidak mau sampai kita menjadi lupa akan Tuhan. Nah, ini poin yang kedua di dalam achievement yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita melupakan Tuhan, bahwa semua hal, bisnis, jabatan, dan yang lain-lain hari ini saudara punya, itu semuanya itu adalah kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dalam perjalanan-perjalanan yang kita mesti ingat bahwa semuanya itu ternyata adalah berasal dari Tuhan. Nah, saudara, dua poin ini kita akan renungkan bersama-sama. Kita mengingat nanti apa yang kita mesti akan diskusikan dengan pasangan kita, dan kita mungkin ada beberapa, mungkin satu-satu nggak mungkin keburu kalau mau sharing. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saudara bisa catat sebagai bahan diskusi kita. Yang pertama, apakah kita tahu apa yang Tuhan ingin kita capai dalam hidup kita? Yang pertama, apakah kita tahu apa yang Tuhan ingin kita capai dalam hidup kita? Bila kita lupa atau belum tahu, mari kita berdiskusi di dalam komunitas atau pemuritan supaya kita saling menolong satu dengan yang lain. Terus poin yang kedua, pencapaian apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Contoh bisnis, karir, nanti kita mungkin bisa cerita, dulu saya memulai dari begini sampai Tuhan tolong buka jalan dan yang lain-lain. Kekayaan, talenta, pelayanan, pasangan hidup, keluarga, dan yang lain-lain. Terus yang ketiga, mari kita renungkan bagaimana penyertaan Tuhan dalam mencapai hal tersebut. Jadi, mari kita bercerita, mengingat lagi bagaimana tangan Tuhan itu menyertai kita sampai kita bisa mencapai hal tersebut. Jadi 3 poin ini. Nah, saudara, saya lahir di dalam sebuah pemuritan. Saya dulu dimuridkan oleh Bang Rulan. Kami ada kurang lebih 6 pria dan 4 wanita, kurang lebih 10 orang. Nah, saya mau sharing bahwa begitu pentingnya komunitas seperti ini, karena itu mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita saling mengingatkan. Kami masih pemuritan sampai hari ini secara online, walaupun kami tidak satu gereja lagi, walaupun kami tidak satu bidang bisnis dan yang lain-lain, tapi kami melihat bagaimana nilai-nilai yang ditanam di dalam komunitas waktu itu membawa kami akhirnya bisa mencapai sesuatu dalam hidup kita. Nah, saya ingat dalam pemuritan waktu kami mahasiswa, kami membuat 27 movement waktu itu. Jadi kami pria-pria berjanji bahwa kami tidak akan pernah pacaran sampai 27 tahun, karena kami mau beri full untuk Tuhan. Dan akhirnya saya bablas sampai 30 tahun baru nikah. Tapi Tuhan nggak pernah utang, bahwa akhirnya satu persatu dari kami menikah dan menemukan pasangan yang terbaik. Terus di dalam perjalanannya kami sharing bagaimana achievement yang kita capai, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan sampai hari ini kami menemukan betapa dahsyatnya Tuhan di dalam masing-masing teman-teman di dalam pemuritan atau komunitas kami pada waktu itu. Jadi ada beberapa orang, saudara, kalau saudara kenal Ratnawati, itu hari ini adalah salah satu pendiri dan salah satu pemimpin di Precious One. Itu adalah salah satu teman saya di dalam komunitas. Dia orang biasa, dia anak orang yang cukup berada, tapi satu hari Tuhan berkata kepada dia, dia panggil untuk orang yang disable, dan dia hidupi di sana. Dan akhirnya, saudara, pelayanan P1 itu akhirnya hari ini menjadi pelayanan nasional yang menginspirasi banyak pemuda, sehingga program-programnya diambil untuk bagaimana membuat orang-orang disabilitas bisa bermanfaat di dalam pembangunan negara ini. Terus juga ada Pak Dodi Nelwan, akhirnya dia jadi salah satu bisnismen yang cukup oke di bidang asuransi. Dia salah satu yang punya revenue terbesar di Indonesia. Dan kalau saudara orang asuransi, biasanya Dodi Nelwan pasti kenal. Dan ini juga sama. Kami mengalami masa-masa yang sulit. Pada waktu saya lulus,
Dan dia, Bang Roland bilang, kamu tidak boleh kerja 1 tahun, kasih pelayanan buat Tuhan, perpuluhan. Oke, dan kita melihat bagaimana Tuhan nggak pernah hutang. Jadi saudara, penting sekali di dalam komunitas seperti ini kita bisa berdiskusi, karena impact-nya besar sekali buat hidup kita. Suatu hari kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam panggilan kita. Baik Pak Penny, mungkin bisa dipandu Pak Penny pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga kita bisa sharing satu dengan yang lain. Ya,